Oke, izin share screen. Apakah sudah terlihat penampilan layar saya? Sudah, Belum, Pak. Sudah, Pak. Belum ya. Sudah ya? Umumnya sudah ya. Yang belum siapa yang belum? Lemot Pak internet saya. Oh, lemot ya. Yang penting mah bukan orangnya lah. Siapa yang belum? Armelia? Ya udah Pak. Udah, oke. Berarti pelan-pelan ya. Oke, baik. Saya rasa saya nggak usah lagi introducing ya, apa namanya, memperkenalkan ya, karena sudah apa namanya, sudah tahu nama saya ya. Oke, hari ini cuma mata kuliahnya saja yang berbeda ya. Mata kuliah kita mengenai pemrograman Microsoft Access. Ya, titik beratnya berarti kita sudah jelas tools nanti yang akan kita gunakan itu adalah Microsoft Access. Dan apa namanya, lebih ke pemrogramannya ya, gitu, ke programmingnya gitu arahnya. Jadi di sini harapannya Anda bisa membuat sebuah apa namanya, aplikasi mungkin ya dari platform Microsoft Access gitu dengan menggunakan bahasa pemrograman yang ada di Microsoft Access itu sendiri, seperti itu ya. Oke, nanti teknisnya itu biasanya saya suka upload materi ke sini ya, ke apa namanya, ke YouTube saya. Silakan kalau ini kan kebetulan di record ya, nanti kalian bisa lihat kalau misalkan ada yang memang tertinggal seperti itu. Semoga sih apa namanya, bisa bisa saya upload ya ke dalam YouTube saya. Biasanya saya minta ke adminnya nanti link mengenai recording ini ya, seperti itu. Sama hanya di kakak kelas Anda juga yang mungkin beda satu semester pun sama, saat ini sedang belajar pemrograman Microsoft Access, cuma sudah pertemuan ke-11, bentar lagi UAS ya, seperti itu. Oke, baik, seperti biasa saya ingatkan kembali mengenai masalah penilaian ya. Penilaian di sini ya, ini saya berdasarkan penilaian yang ada di cover absen ya. Saya sempat saat itu masih belum PPKM ya. Saya coba apa namanya, masukkan ya di sini bobot kehadiran itu 10 ya. Nanti di akhir apa namanya, di akhir tatap muka ya, saya akan apa namanya, screenshot ya yang hadir siapa saja gitu ya, sebagai bentuk apa namanya, kehadiran ya. Jadi Anda harus apa namanya itu, stay tune terus ya sampai dengan akhir ya. Jadi kalau misalkan yang apa namanya, yang dari awal tiba-tiba 10 menit mau akhir saya mau screenshot nggak ada, ya dinyatakan nggak ada. Ya, jadi pas terakhir nanti itu harus, pas saya screenshot itu harus ada, itu dinyatakan kehadiran ya. Karena apa namanya, gimana kalau mau nilainya bagus kalau misalkan hadir juga jarang gitu ya. Oke, kemudian UTS ya itu dibobotkan 30% ya, lumayan lah. Ya, jadi kalau nilai Anda 100 berarti 30 ya. Kalau misalkan nilainya 50 ya berarti 15 ya. Kemudian UAS 40. Nah, ini adalah bobot yang paling besar gitu. Dan satu lagi adalah tugas. Ya, seperti biasa penugasan saya ini adalah penugasan yang sifatnya berkaitan dengan per sesi ya. Per sesi. Jadi sesi sekarang itu tugasnya apa? Nanti saya buat linknya. Seperti hanya pernah saya ngajar sebelumnya lah ya. Nah, tugas-tugas tadi itu diperuntukkan untuk apa ya? Untuk memperbaiki nilai UTS yang nilainya kurang. Yang ini nih, ya, sama UAS yang nilainya kurang gitu loh. Ya. Jadi saya masukkan ke sini karena saya nggak pernah ngasih apa namanya, perbaikan tugas. Nah, kalau tugasnya jarang jarang Anda kerjakan gitu ya, jarang Anda kerjakan ya ya udah apa adanya aja nanti nilainya. Ya, apa adanya aja. Ya, jadi silahkan mau tugas mau dikerjakan, mangga nggak juga nggak apa-apa. Ya, jadi fungsinya salah satunya tugas itu adalah untuk memperbaiki nilai-nilai yang apa namanya, kurang gitu. Jadi sebelum UTS ada apa namanya, ada tugas ya untuk memperbaiki nilai UTS. Setelah UTS ada tugas ya untuk memperbaiki nilai
nilai UAS seperti itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk komponen penilaian atau mau dibobotkan aja misalkan Pak gede ini nggak usah ada misalkan yang 20% nggak usah ada udah aja alokasiin ke sini misalkan atau gimana terserah mau gimana. Ada pertanyaan mungkin? Silahkan. Halo? Udah kayak gitu Enggak, aja, Pak. Pak. Ini aja ya. Terserah Bapak. Ya. Iya, Istilah udah saya itu aja, ya. Pak. Ya, Pak. Yang Bapak yang ngajar kok. Enggak, kalau misalkan saya silahkan aja. Kalau misalkan mau diurai lagi nggak masalah. Oke, kita sepakat seperti ini ya. Jadi tugas di sini ya, yang paling saya apa sih namanya suka saya cek tuh ya tugas ini. Ya untuk apa? Ya untuk ini. Ya karena saya lihat satu orang kemarin itu AIS-nya itu nilainya bukan nilai, belum saya nilai sebetulnya. Dari hasil jawabannya itu kurang memuaskan gitu. Salah satunya juga PowerPoint. Nah, PowerPoint yang kemarin juga komponen-komponennya tidak terpenuhi, sementara harus ada video, harus ada link dan lain sebagainya, nggak dimasukkan juga gitu. Itu kan sebagai komponen penilaian. Jadi nilainya mungkin bisa kurang maksimal gitu loh, seperti itu aja. Tugas apa sih namanya kalau misalkan ada tugas kan saya bisa ngelihat gitu loh. Ya. Anda berarti ini apa sih namanya ngikutin tugas terus gitu loh. Ya, nah, untuk mereka yang memang sekarang lagi tahap bukan insomnia ya, apa namanya? Isolasi mandiri ya. Ya, insom ya. Nah, yang positif kan tadi barusan saya ada tuh 2 minggu katanya tidak bisa ngikutin gitu ya. Entah itu nggak ada koneksi internet atau gimana gitu. Nah, silahkan saja nggak masalah ya. Yang penting Anda tugas kerjain gitu aja. Toh materi saya pun dalam bentuk handout ya, dalam bentuk apa namanya nanti saya suka kasih link slide-nya ya. Silakan Anda nanti bisa pelajari. Bahkan mungkin sekarang kebetulan saya rekam juga ya. Nanti ada apa sih namanya rekaman di apa ininya apa namanya di YouTube-nya gitu. Jadi lebih apa ya bisa diakses kapan saja gitu loh dengan kualitas materi yang sama. Baik mereka yang saat ini hadir dan tidak. Bedanya cuma di kehadiran nggak dapat gitu loh nilainya ya. Kalau misalkan Anda hadir terus kan nilainya lumayan nih nabung 10. Ya kalau nggak ada ya nggak bisa gitu. Ya, seperti itu. Oke, ini untuk nilai akhirnya ya. Jadi ranknya 80 sampai 100 itu A, ya 77,9 B, 60 sampai 69 C, 50 sampai 59 D. Ini jangan di posisi yang ini ya. Nih, ini kemungkinan bisa ngulang nih ya. Ya minimal mah ini deh. Nah ini. Ya kalau ini jangan juga ya kalau bisa mah ini lulus sih lulus ya. Lulus apalagi nilainya pas-pasan segini. Ini sakit hati banget nih. Ya. Kurang 1 poin ya. Padahal bisa jadi 70. Makanya kenapa ya kalau Anda suka ngerjain tugas ya saya akan bisa nilai ya 69 nanggung dah. Buletin aja jadi 70 gitu kan. Gitu ya. Jadi salah satunya ya, jangan ada di sini ini. Ini bahaya nih kalau di sini. Kasihan Anda ya. Nanti bisa ngulang gitu loh. Ya. Oke, materi kita yang pertama ya pengantar ke Microsoft Access ya. Jadi 3 jam ke depan kan kita 2 pertemuan kan. Gitu. Jadi ada 2 materi yang harus saya sampaikan di hari ini yaitu pengantar Microsoft Access dan pembuatan teba dalam Microsoft Access. Ya nanti materinya bisa nanti saya akan share linknya ya. Saya belum buatkan linknya. Ini akan saya buatkan. Oke. Sebelumnya ada yang pernah menggunakan Microsoft Access kah? Boleh kalau yang pernah menggunakan siapa? Atau mungkin saya coba tanya satu-satu deh. Armeliana pernah pakai nggak Microsoft Access? Belum, Pak. Belum. Tapi tahu Microsoft Access itu makhluknya seperti apa? Tahu. Tahu. Buat apa tuh Microsoft Access menurut kamu? Buat apa? Armeliana. Nggak diamut. Farhan? Ya, Halo Pak. Farhan? Ya. Pernah pakai Microsoft Access? Pakai, Pak. Pernah pakai? Buat apa? Belum pernah, Pak. Oh, belum pernah. Saya dengarnya pernah. Oke, Jang Jeni Masuri.
Ajeng di Masuri Belum pernah juga. pakai, Pak. Belum pernah pakai? Iya. Belum. Marwan? Belum pernah, Marwan? Pak. Belum juga. Iya, Pak. Waduh. Mailani? Iya, Pak. Belum pernah, Pak. Belum juga. Ah, kamu mah Belum. kepaksa kali ngomongnya supaya nggak ditanya lebih lanjut. Enggak, Pak. Cuman taunya buat data aja. Kayaknya, Buat Pak, data. pengisian data ya, Pak. Data ya. Oke. Nadia? Belum pernah, Pak. Sama juga, belum pernah. Riziana? Belum pernah, Pak. Riziana itu perempuan apa laki sih? Perempuan, Pak. Oh, perempuan. Oke, berarti semuanya belum pernah ya? Iya, Pak. Belum. Oke, belum pernah berarti. Kalau PowerPoint udah pernah ya? Udah, Pak. Udah ya. Pak. Oke. Microsoft Access itu sendiri itu keluarganya Office ya, yang pernah kita pelajari sebelumnya ya. Anda sudah belajar kemarin itu Microsoft Word, Excel, PowerPoint gitu ya. Nah, Microsoft Access masuk ke dalam keluarganya itu. Ya cuma kalau Excel kan dia untuk pengolahan angka, ya kan? Microsoft Word itu untuk pengolahan kata, kemudian PowerPoint itu untuk pembuatan slide gitu. Atau untuk mengeluarkan ide-ide gagasan dituangkan pada slide kayak gitu. Nah, kalau misalkan Microsoft Access itu lebih ke pangkalan data gitu ya, basis data. Oke, berarti nggak salah nih saya menggunakan namanya materi pengantar Microsoft Access. Oke, baik. Nah, ini ya. Apa sih itu Microsoft Access ya? Nah, Microsoft Access itu pastinya adanya aplikasi ya. Program aplikasi pastinya produknya Microsoft. Ya, untuk apa? Untuk mengolah database dengan model relasional. Ya, yang terdiri dari kolom dan baris. Selain untuk intinya sih untuk pangkalan data ya, untuk menyimpan data-data ya, tapi di sana ya dia punya juga nih, dia sangat powerful sekali untuk mengolah data ya, tapi kelola datanya bukan data yang besar ya, bukan data yang besar ya, data yang buatnya buat organisasi kecil lah ya, itu masih bisa menggunakan Microsoft Access, di mana dia sudah mempunyai integrasi dengan yang namanya form ya untuk membuat interface, kemudian query untuk perintah-perintah yang kita bisa tanamkan di sini, perintah-perintah misalkan saya ingin melihat mahasiswa yang jenis kelamin laki-laki, yang usianya sekian, yang usianya sekian. Kemudian sudah juga di sini dicangkokkan yang namanya modul reporting, ada juga makro ya, dan lain sebagainya ya. Dan lain sebagainya modul kayak gitu ya. Nah, ini nantinya akan kita pelajari nih pastinya, tapi lebih banyak tuh di sini, di form ini nih. Ya, query juga kita belajar, report juga belajar nantinya, ya. Tapi makro mungkin tidak terlalu ya, tidak terlalu. Ada fungsi yang namanya Visual Basic Application-nya nanti kita akan pelajari, ya. Kemudian untuk apa sih nantinya? Salah satunya itu biasanya digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang sifatnya sederhana. Seperti apa? Administrasi pendidikan. Ya, kemudian gaji atau pegawai yang memang ruang lingkupnya tidak besar. Untuk kehadiran atau absensi bisa dibuat di sini di Microsoft Access. Persediaan barang ya, dan lain sebagainya lah ya, dan lain sebagainya lah saya rasa ya. Tapi dengan catatan masih masih sederhana dan memang layar organisasi-organisasi yang menengah ke bawah lah itu masih bisa menggunakan Microsoft Access ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan Microsoft Access itu salah satunya komponen dari Microsoft Office ya, keluarganya Microsoft Office itu ya, seperti hanya Word, Excel, PowerPoint yang sudah Anda pelajari ya. Nah, ini pastinya itu produk Microsoft itu mudah untuk digunakan. Ya, tidak seperti halnya produk-produk yang lain seperti itu. Nah, apa sih kelebihannya ya dari Microsoft Access itu? Ya, di samping kelebihan pastinya ada kekurangan nantinya ya.
Nah, kelebihannya itu pastinya kemudahan dalam menggunakan aplikasi. Ya, jadi dia lebih familiar di usernya lah ya, user experience usernya itu penggunanya itu lebih jago lah kalau misalkan Microsoft. Kemudian terdapat fitur perancangan tabel visual sehingga mempermudah dalam pembuatan struktur tabel. Ya, jadi ada ya wizard, semacam wizard atau misalkan klik kanan new table, nah seperti itu klik gitu tanpa adanya menggunakan apa namanya SQL dalam membuat tabelnya, ini bisa apa namanya Anda gunakan gitu loh dalam hal perancangan tabelnya. Kemudian dalam apa namanya dalam proses pembuatan relasi pun mudah, ada visualisasinya. Nah, pastinya dia mendukung query SQL. Nah, ini akan kita pelajari nanti nih. Ya nih, yang ini sangat bermanfaat sekali ketika Anda belajar yang namanya DBMS, Database Management System. Ya, salah satunya pemrograman Microsoft Access. Nah, kemudian selain itu juga dia terintegrasi dengan apa? Dengan pemrograman Visual Basic. Tapi Visual Basic-nya bukan .NET ya, tapi Visual Basic-nya Visual Basic 6.0 ya, yang disebut dengan dicangkokkan di apa namanya di Microsoft Access dengan namanya itu VBA ya, Visual Basic Application. Ya, dia ada juga di Excel, di Word ya, sama di Microsoft Access. Kemudian memiliki fitur keamanan ya. Ya adalah keamanannya ya, cuma enggak begitu ini. Nggak begitu sempurna mungkin ya namanya keamanan. Ya di sini apa bentuk keamanannya ketika membuka apa namanya membuka dokumen Microsoft Office-nya, Microsoft Access-nya misalkan itu bisa menggunakan password ya untuk memproteksi yang namanya database Microsoft Access-nya itu sendiri. Nah, mampu menampung database dengan jumlah yang cukup besar. Ya, jumlah yang cukup besar ini artinya nggak nyampe maksudnya ini ya bergiga-giga enggak ya. Coba Anda cari nih sampai berapa giga atau sampai berapa mega nih kemampuannya. Ya pastinya nggak besar banget ya. Kemudian terintegrasi dengan form ya, selain table tadi ya Microsoft Access juga dia terintegrasi ya dengan apa? Dengan form, query ya, report dan lain sebagainya di sini. Berbeda dengan Visual Basic bahasa pemrograman itu nggak terintegrasi ya. Kalau dia terintegrasi ya dengan ini, dengan apa namanya komponen-komponen form, query, table dan report yang tersimpan pastinya dalam satu file. Nah, ini. Ya, jadi dalam satu file Microsoft Access itu kita bisa buat banyak ini. Ya, bisa buat banyak form, banyak query, banyak table dan report. Nah, kemudian ketika Anda belajar VBA-nya nanti ya apa namanya bahasa visual VBA-nya Visual Basic Application-nya itu lebih mendekati ke bahasa pemrograman Visual Basic nih. Ya, tadi saya sudah sampaikan ya di sini ya. Ya ke arah ini. Ya mirip banget Visual Basic 6 kalau pernah Anda belajar Visual Basic, kalau nggak juga nggak apa-apa ya. Intinya katanya mudah gitu. Berbeda dengan bahasa pemrograman yang lain. Nah, kompatibel dengan pemrograman database SQL. Nah, ini ya selain mendukung VBA juga dia apa namanya kompatibel dengan instruksi-instruksi SQL. Ya, di mana SQL ini adalah salah satu bahasa standar yang digunakan untuk berkomunikasi dengan database. Ya, seperti itu. Itu kelebihannya. Nah, di samping kelebihan pastinya ada kekurangan ya, yang namanya buatan manusia ya, pasti ada yang namanya kekurangan. Sesempurna apapun ya pasti ada kekurangan. Nah, untuk Microsoft Access sendiri itu kalau misalkan kita apa namanya kita idealis ya, itu Microsoft Access itu bayar loh. Nggak gratis ya kan itu ya itu harusnya laptop Anda itu terinstalnya apa namanya aplikasi-aplikasi yang berbayar ya, eksklusif gitu, berbayar ya, tidak gratis gitu. Ya. Jadi bayar sebenarnya berapa? Nggak tahu saya harganya berapa ya. Tapi kan kalau Anda coba aja tanya Anda sendiri ya, kira-kira ada nggak yang berbayar di sini? Office-nya atau misalkan aksesnya dah, kalau nggak sistem operasinya ada nggak yang berbayar? Ada yang gunain nggak yang asli itu? Diam semua berarti asli semua ya? Nggak bayar, Pak.
Enggak bayar. Enggak bayar apa enggak bayar? Gitu. Maksudnya bayar. Ya artinya Gratis, ya Pak. artinya apa bajakan gitu. Ya, jadi kalau misalkan ada ini ya harusnya ini ya. Gitu. Kalau ini saya tutup mata aja deh gitu ya. Anggap aja Anda bayar lah gitu. Ya. Nah, kemudian orientasi kekurangannya ya. Kok Pak itu masuknya kekurangan sih? Ya kalau versi mahasiswa kan pengennya gratis dong, ya enggak? Gitu. Ya, nyarinya harusnya kalau misalkan berbayar aja udah ya udah nggak bener gitu ya. Padahal mah yang bagus itu yang memang yang berbayar seperti itu ya. Kekurangannya ya sini masuk aplikasi berbayar. Kemudian orientasi database lebih ke penggunaan jaringan lokal dan menengah, bukan client server ya. Jadi tidak disarankan nih kalau misalkan Anda menggunakan database digunakan pada jaringan ya. Jaringan itu kan banyak nih, salah satunya ada yang namanya jaringan lokal. Ya, jadi database-nya nggak bisa dipakai barengan gitu loh. Ya. Bisa mungkin terbatas ya, jadi nggak apa ya, nggak maksimal gitu ya. Dan makanya kenapa? Karena bukan masuk ke dalam kategori database client server. Nah, kemudian kemungkinan terjadinya redundansi data dapat terjadi. Ya tergantung sih sebetulnya ya kalau ini ya redundansi. Ya, tergantung dari apa namanya perancangannya juga. Ya. Kemudian pengolahan file database maksimal adalah 2 GB. Wah, ternyata ada nih. Jadi maksimalnya itu adalah 2 GB. Ya, maksimal dari apa namanya besaran filenya, ukuran filenya katanya 2 GB. Tapi saya sebelum pernah sampai segini ya. Belum pernah, kayaknya gede banget nih. Kemudian dia tidak memiliki store procedure ya atau store procedure buffer support, ini nggak ada dia. Ya, jadi prosedur yang tersimpan di dalam database dia nggak punya ya karena memang bukan database server gitu loh kalau misalkan Microsoft Access. Kemudian bukan aplikasi RDBMS murni ya, jadi bukan murni, dia itu aplikasi Relational Database Management System ya. Tidak mendukung multi thread. Nah ini ya. Jadi sebetulnya yang apa sih namanya digunakan hanya single user saja kalau misalkan database akses itu ya. Kemudian pengolahan data tidak secepat database berbasis web gitu. Database berbasis web contohnya apa? Misalkan MySQL gitu ya, SQLite misalkan ya dan sebagainya. Kemudian arsitektur keamanan yang ada itu belum sebagus database server yang lain. Ya seperti apa? SQL Server dan MySQL atau yang database server yang lain. Jadi keamanannya tidak semaksimal atau tidak sebagus database server yang lain. Itu dan pasti yang terakhir itu pastinya apa? Dia tidak sebagus karena bukan apa namanya aplikasi server database gitu loh. Ya. Bukan aplikasi server database seperti misalkan MySQL kayak gitu atau misalkan SQL Server gitu ya, itu bukan arahnya ke sana kalau misalkan Microsoft Access seperti itu ya. Nah, ngomong tadi database kayak gitu. Kenapa sih itu database ya? Jadi mengerucut nih pembahasannya ya. Nah, database itu sendiri ya kalau misalkan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah pangkalan data atau basis data, itu adalah kumpulan data ya yang dikelola ya. Kumpulan data berarti kan bisa lebih dari 2 ya, banyak gitu ya. Kalau misalkan satu bukan kumpulan data ya, hanya satu saja, satu file saja. Jadi kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang berhubung sehingga pengguna itu dapat memperoleh kemudahan ya dalam apa? Dalam mencari informasi dan membuang informasi. Maksudnya membuang informasi ini adalah dia akan menghapus data-data yang memang sudah tidak diperlukan lagi, itu maksudnya ya. Nah, adapun pengertian lain ya selain kumpulan data bla 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 ini ya dari definisi data yang berfungsi sebagai mengumpulkan file, tabel atau arsip yang terhubung dan disimpan dalam berbagai media elektronik. Ada juga yang mendefinisikan seperti itu ya. Oke. Nah, database itu sendiri ya
kalau misalkan diklasifikasikan itu terdiri dari 5 jenis, ya. 5 jenis database, ya, yang selama ini ya beroperasi di perangkat. Yang pertama, ada yang namanya operasional database, ada database warehouse, ada distributed database, ada relational database, dan ada juga end user database. Nah, operasional database itu apa sih gitu? Ya, jadi operasional database itu database yang online transactional processing, ya, yang apa namanya, yang database-nya itu transaksionalnya tinggi, ya, berguna untuk mengolah data yang dinamis secara langsung atau real time. Nah, jadi jenis ini memungkinkan para pengguna itu dapat melakukan, melihat, dan memodifikasi data, ya, di mana modifikasi ini bisa berupa mengubah, menambah, menghapus, dan lain sebagainya melalui perangkat keras yang digunakan. Jadi seperti itu. Itu ada yang namanya operational database. Contohnya JSON, XML, dan sebagainya. Gitu. Ada juga yang namanya database warehouse, ya. Apa sih data warehouse? Ya, database warehouse, ya. Ini adalah basis data, sistem basis data yang biasanya itu digunakan untuk pelaporan dan analisis data. Ya, gimana sistem ini sebagai komponen inti dari bisnis intelijen. Ya. Nah, database warehouse ini ya contohnya bisa berupa repository, ya, sentra data ya yang terpusat dan terpadu seperti itu, ya. Nah, contohnya ya untuk masuk dalam kategori aplikasi di sini ya, database SQL Server itu adalah masuk ke dalam database warehouse seperti itu. Kemudian distributed database. Nah, ini Microsoft Access masuk ke dalam kategori ini, ya, masuk ke dalam kategori distributed database, ya, di mana basis data, ya, yang perangkat penyimpanannya itu tidak terpasang pada komputer yang sama. Jadi basis data ini tersimpan di beberapa komputer yang terletak di tempat yang sama atau tersebar melalui jaringan komputer yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Gitu. Ya, ini Microsoft Access salah satunya, ya. Microsoft Access bisa dipakai di saya, bisa dipakai di tempat yang lain gitu. Cuma kalau misalkan bingungnya itu ketika mau nyatuinnya itu bisa jadi redundansi kalau misalkan kita tidak menggunakan yang terpusat seperti itu. Makanya kalau database Access ini dia bilang basis data terdistribusi gitu, ya, untuk meningkatkan kinerja bagi pengguna akhir. Ya. Oke, kemudian ada juga yang namanya relational database. Ya, di mana relational database ini adalah basis data yang mengorganisir berdasarkan model hubungan data. Ya, contohnya itu adalah MySQL, Postgres, MariaDB, dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan yang terakhir ada yang namanya end user database, di mana basis datanya itu tertanam pada program akhir, ya, program akhir ke dalam program akhir sehingga cocok digunakan dalam mendukung penyimpanan data akhir end user. Contohnya adalah SQLite. Ya, banyak banget. Mungkin banyak istilah-istilah yang asing nih sekarang, ya, tapi dimakan dulu aja seperti itu. Ya, nah ini adalah contoh dari relational database, ya, hubungan table antara satu table dengan table lain. Jadi yang namanya database itu dua atau lebih file, ya, ini kan saling terhubung, ya, dua atau lebih file yang saling berhubungan antara satu table dengan table yang lain. Dibuktikan dengan apa? Dengan relasi. Contoh misalkan dalam mata kuliah di sini, ya, pada tabel yang tampak di layar Anda, pada mata kuliah, ya, itu menghubungkan tabel kode dosen. Ya. Ini kan mata kuliah yang mengajar nantinya, ya. Ada kode MK, ada nama MK, ada kode dosen. Seperti itu. Di mana kode MK itu, ya, mengacu kemana? Ya. Di sini kode MK, nama MK, ya, ini adalah primary key. Ya, seperti itu. Kemudian kode dosen ini dia saya nggak tahu nih primary ini, ya, kalau misalnya gini biasanya satu hubungan satu. Jadi satu kode dosen satu mata kuliah diajarkan oleh satu kode dosen seperti ini, ya. Ini adalah contoh dari relation
dari sebuah database. Seperti itu. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan. Oke, untuk ini ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk materi tentang pengantar database-nya, silahkan. Saya stop dulu.